Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hati kami limpah dengan segala ucapan syukur. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna kami rasakan. Terbukti pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan. Pagi hari ini sebelum kami melanjutkan seluruh aktivitas kami akan mendasari hidup kami dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hikmat Tuhan mengurapi setiap kami agar kami boleh mengerti memahami setiap isi firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 1-5. Perikop hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Tema renungan kita pagi hari ini, pola hidup instan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak alasan mengapa manusia senang dengan kebiasaan instan. Misalnya, untuk mengatasi rasa lapar tidak perlu harus memasak terlebih dahulu, sebab restoran siap saji telah menyediakan berbagai makanan sesuai selera. Lalu untuk memenuhi keinginan seksual tidak perlu harus menikah dulu, sebab kegiatan-kegiatan seksual di luar nikah sudah menjadi hal yang biasa. Dan masih banyak contoh-contoh lain. Cepat, praktis, tidak buang-buang waktu, mendatangkan kepuasan dan kenikmatan. Itulah tanggapan masyarakat tentang gaya hidup instan. Bila dalam pemenuhan kebutuhan jasmani saja orang tidak sabar, apalagi menanti kepastian untuk kehidupan kekal. Bagi sebagian orang, menanti hanya akan membuat hilangnya kesabaran. Ini nampak dari respon yang diberikan terhadap ajaran tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua di zaman Petrus. Ada orang-orang yang meresponinya dengan sikap apatis, ragu-ragu, dan tidak percaya. Ada yang beranggapan bahwa kedatangan Tuhan itu hanya akan membatasi kemerdekaan dan kebebasan dirinya dengan aturan-aturan. Bahkan ada yang mengejek dengan mengisi penantian itu untuk pemuasan hawa nafsu. Namun seperti yang Petrus katakan, bahwa keadaan seperti itulah yang terjadi. Keraguan terhadap janji-janji Allah muncul dari sikap tidak sabar yang berujung pada ketidakpercayaan manusia bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Sama halnya ketika nabi-nabi perjanjian lama menubuatkan kedatangan Mesias, umat yang ada dalam masa itu tidak sempat melihat penggenapan janji Allah. Tetapi umat yang hidup dalam perjanjian baru mengalami penggenapan janjinya. Sekarang ini Kristen hidup di dua zaman. Pertama, zaman penggenapan janji Allah akan kedatangan Kristus sebagai Mesias yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Kedua, zaman penantian akan penggenapan janji Allah tentang kedatangan Yesus yang kedua untuk menghakimi dan meminta pertanggungjawaban kita. Hal yang paling mungkin dilakukan orang Kristen pada masa penantian ini adalah sabar, tetap berada di jalan aturan Allah, dan berpegang teguh pada janji-janjinya. Manusia tidak berhak menuntut Allah memenuhi janjinya menurut kehendak manusia, dan tidak berhak menuntut Allah bergaya hidup instan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, yang meneguhkan setiap kami untuk kami
selalu setia menanti akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah dalam kami menanti, kami tetap sabar, kami tetap setia, sehingga pada akhirnya nanti Tuhan dapati kami tetap setia mengiring Tuhan, kami tidak tergoyahkan iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap menjalani seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Pimpin dan sertai setiap langkah kami, agar apapun yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus memberkati.